Sebelum berangkat umrah, Vena Melinda akan berangkat umrah pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023 pagi. Tak sendiri, Vena memboyong ketiga anaknya, Verel Bramasta, Atala Naufal dan Fania untuk ikut ibadah umrah. Sebelum berangkat umrah, mantan istri Ivan Fadila itu menggelar acara pengajian di kediamannya dengan mengundang keluarga dan tetangga terdekat. Jadi yang pasti aku pengen sebelum umrah ada sesi aku minta maaf sama mama papa terus yang pasti tetangga, papar Vena di rumahnya, Jagaraksa, Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Saat prosesi sungkem dengan orang tua, tangis Vena Melinda pecah. Ia mengaku selama tahun 2023 ini banyak sekali masalah yang menimpa hidupnya. Apalagi sebelumnya ia merencanakan untuk umrah bersama mantan suaminya yang kedua, Ferry Irawan. Kendati demikian, ia tetap menjalankan ibadah umrah meski sudah tak lagi bersama Ferry Irawan. Waktu, maaf kalau nggak salah. Ya, nanti nasi kotak apa itu di situ Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, barakallah ya. Kasih. Yuk. Waalaikumsalam. Oke, Vena, mungkin hari ini agenda apa? Iya, hari ini sebenarnya mendadak karena Vero sama Atala tuh baru pulang dari Bali tuh mungkin jam 9 malam. Jadi ini mepet, tiba-tiba aku kepikir masa umroh gak ada selamatan, pengajian sama paling nggak sama mama ya. Karena kalau hari Jumat adik-adik itu tuh sibuk. Jadi yang pasti aku pengen sebelum umroh ada sesi aku minta maaf sama mama sama papa. Terus yang pasti juga tetangga ya, tadi kan yang datang tuh tetangga, keluarga, security aku, pokoknya yang di sebelah-sebelah aja deh yang memang bisa datang. Tadi sempat menangis haru ketika sungkem sama orang tuanya, gimana Aku sebelum umroh ini kan banyak banget ngalamin kejadian kan dari awal tahun. Pokoknya selama tahun 2023 itu luar biasa. Jadi memang niatku umroh itu udah lama kan. Dan yang pasti sama Vero Atala Fania itu emang impian banget gitu, membawa umroh anak-anakku. Dan alhamdulillah terjadi. Cuma ini agak deg-degan karena Vero sama Atala kok masih pilih yang jam malam gitu pulang dari Bali kan, karena besok aku tuh jam 6 pagi udah harus ada di airport. Jadi terpaksa nanti jam 4 pagi aku yang jemput Vero Atala di rumah saya. Jadi biar aku tenang, berangkat bareng kan, bangunin dia segala macamnya itu kan ujiannya. Ini pertama kalinya berempat kan? Berempat. Ya mudah-mudahan nanti kan aku ajak dia ke tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Apalagi Vero kan memang pengen banget politik. Aku juga insya Allah balik lagi kalau memang Allah mengizinkan. Jadi ini stepping stone kita ya, aku Vero harapannya untuk sehabis umroh mudah-mudahan kita lebih bahagia lagi, lebih dilindungi sama Allah. Pokoknya doa-doa yang terbaik, khususnya Vero yang katanya pengen punya jodoh gitu. Jadi aku bilang kan kita harus berdoa di tempat mustajab. Apalagi nanti kan kita langsung Nabawi ya. Jadi nyampe di sana tuh maghrib, jadi langsung ke Masjid Nabawi, langsung sholat Isya, dan besoknya baru kita ke Raudhah. Karena kan sekarang ada sistem pasar itu ya. Jadi udah dibikinin aku tuh setengah 9 atau setengah 8 ya, pokoknya antara itu nanti Vero kalah sore. Berapa lama nanti di sana? 7 hari. Nah, ada mungkin akan mengunjungi selain tadi tempat-tempat munajat, mungkin mustajab. Ada nanti kalau di Madinah tuh ada yang namanya masjid bukan museum Al-Quran ya. Kita bisa beli Al-Quran di situ, kemudian nanti ke Masjid Kuba. Kita bisa berdoa di situ, sekalian sholat di sana. Dan aku tadi baru sedikit dengerin bahwa kalau kita bisa sholat di namanya Masjidil Haram, Masjidil Nabawi gitu ya, itu kalau di Mekah itu hitungannya kalau nggak salah 100.000 ya, satu kali waktu. Kalau di Nabawi itu 1.000. Jadi bisa dibayangin kalau kita sering-sering sholatnya tuh di
masjid. Jadi aku pengen ngajak mereka untuk lebih istiqomah lagi, apalagi Feral Atala kan kemarin udah umroh. Nah sekarang aku pengen lebih dipadetin lagi waktunya, meskipun cuma 7 hari ya bisa dapat 2 kali umroh kan, insya Allah. Persiapannya sudah segimana? Hanya manusia. Tapi memang itu aku sendiri terus harus berhijrah terus ya, belajar hijrah terus lebih bagus lagi dari ibadahku, dari semuanya lah. Nanti insya Allah anak-anakku ikut. Karena dari titik ini udah nggak ada hal lagi kecuali aku benar-benar sama Allah tuh harus yang mencontohkan sama anak. Aku sendiri memang mencontohkan hal yang seperti ini. Jadi bukan berlibur yang ke negara mana, ya kalau ada uang ya itu. Boleh tahu mungkin itu awalnya rumahnya tanahnya apa sih? Nah, tadinya kalau nggak ada ini, mungkin kalau nggak ada peristiwa kemarin aku tuh mau gitu kayak bisnis, apalagi properti di Bali kan lagi bergeliat ya. Gitu. Aku kan beberapa aset ada di Bali. Karena itu langsung pantai, bagus banget itu. Dan ini kan tanah di dekat tempat aku waktu itu kan menikah ya. Jadi sebenarnya itu tanah yang aku pikir, wah ini kalau aku bikin resort gitu ya, kayak keren nih gitu. Tapi nggak taunya, udahlah, capek juga kan ngurusin aset. Jadi aku pikir udah nggak apa-apa deh kalau ada rezeki. Nggak ada rezekinya datang dari situ. Mbak Vena, kemarin waktu, maaf kalau nggak salah ya, waktu Lebaran Idul Adha, Feral sendiri pengen banget ngajak berangkat umroh bareng keluarga. Ternyata doanya ini lebih diduluin dulu sama Mbak Vena. Gimana? Ya dari mana aja lah. Kalau aku sih sebagai ibu, yang penting anak-anakku, tuh apalagi Feral masuk dunia politik, buat aku ini pasti Feral tuh harus dilindungi sama Allah. Dia selain dia sholat, tapi kan kalau memang ada rezeki, kenapa enggak kita ke rumah Allah? Karena beda ya. Kalau kita nih istilah kata kan sekarang kalau orang berhaji juga kuotanya kan nggak mudah ya. Jadi aku pengen kasih lihat sama Feral, kalau kamu punya rezeki, nanti kamu punya keluarga, diprioritasin tuh keluarga diajak umroh dulu, baru ke negara lain. Nah intinya message-nya sih seperti itu. Jadi mau dari mana aja lah, mau nanti Feral traktir aku ya alhamdulillah, kalau enggak ya aku umrohin lagi. Karena aku yakin di titik ini kayaknya udahlah, yang penting kita punya anak soleh dan soleha. Kalau uang itu bisa dicari, dan benar semakin kita ikhlas itu ada aja, meskipun bukan tiba-tiba aku dapat kerjaan apa ya, enggak. Tapi kan ya itu kan rezeki juga. Mbak Vena, seberapa mendesaknya sih buat Feral untuk bisa untuk jodoh sendiri gitu? Oh iya, jadi kayaknya dengan rumahnya yang baru itu ya, yang di Sentul, dia sudah nyiapin di kamar anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Lah kamarku mana ya kak ya? Sampai kamar mamanya belum ada, tapi ya lucu lah. Artinya aku dalam setiap doa aku harap Feral sama Atala kan udah umurnya udah lumayan ya, Feral 28 tahun depan. Harus dapat jodoh katanya, mama cariin. Aku bilang ya nanti pas umroh, nanti kamu doa tuh nanti di Raudo, di depan Ka'bah, nanti kamu bisa berdoa apa yang kamu mau, nanti mama temenin. Ya itu sih yang pengen banget, nggak ngebayang besok berempat depan Ka'bah tuh dia rasanya kayak apa tuh ya, nggak sabar sih. Maunya seperti apa sih Feral sebenarnya, surat ke Mbak Vena sendiri? Ya nggak tahu lah, kalau anak sekarang kan dia punya kriteria, tapi kalau aku yang jelas mudah-mudahan dapat yang seiman, yang soleha, yang teman ibadahnya Feral Atala nanti ya, dapat perempuan yang benar-benar membuat anak-anakku tuh bahagia lahir batin di akhirat. Tapi katanya besok ada doa-doa khusus ya sih yang mau doain di sana. Ya itu buat anak-anakku, Feral Atala, Fania, terutama supaya aku tuh panjang umur, karena Fania masih jauh banget kan, masih 7 tahun, supaya aku sehat, aku juga ada rezekinya terus dalam setiap apa yang aku kerjain. Ya pokoknya untuk yang terbaik lah. Kalau khusus untuk Mbak Vena sendiri mungkin di politik seperti apa? Apakah ada doa juga atau gimana? Vena Melinda gelar pengajian sebelum berangkat umrah. Vena Melinda akan berangkat umrah pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023 pagi. Tak sendiri, Vena memboyong ketiga anaknya, Feral Bramasta, Atala Naufal dan Fania untuk ikut ibadah umrah. Sebelum berangkat umrah, mantan istri Ivan Fadila itu menggelar acara pengajian di kediamannya dengan mengundang keluarga dan tetangga terdekat. Jadi yang pasti aku pengen sebelum umrah ada sesi aku minta maaf sama mama papa, terus yang pasti tetangga,
papar Vena di rumahnya, Jagaraksa, Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Saat prosesi sungkem dengan orang tua, tangis Vena Melinda pecah. Ia mengaku selama tahun 2023 ini banyak sekali masalah yang menimpa hidupnya. Apalagi sebelumnya ia merencanakan untuk umrah bersama mantan suaminya yang kedua, Ferry Irawan. Kendati demikian, ia tetap menjalankan ibadah umrah meski sudah tak lagi bersama Ferry Irawan. Waktu maaf kalau nggak salah. Ya, nanti nasi kotak itu di situ Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, barakallah ya. Terima kasih. Teman semua gimana? Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Vena, mungkin hari ini agenda apa? Iya, hari ini sebenarnya mendadak karena Vero sama Atala tuh baru pulang dari Bali tuh mungkin jam 9 malam. Jadi ini mepet, tiba-tiba aku kepikir masa umroh nggak ada selamatan, pengajian, sama paling nggak sama mama ya. Karena kalau hari Jumat adik-adikku tuh sibuk, jadi yang pasti aku pengen sebelum umroh ada sesi aku minta maaf sama mama sama papa, terus yang pasti juga tetangga ya, tadi kan yang datang tuh tetangga, keluarganya, security aku, pokoknya yang di sebelah aja deh yang memang bisa datang. Tadi sempat menangis haru ketika sungkem sama orang tuanya, gimana mungkin Aku sebelum umroh ini kan banyak banget ngalamin kejadian kan dari awal tahun. Pokoknya selama tahun 2023 itu luar biasa. Jadi memang niatku umroh itu udah lama kan. Dan yang pasti sama Vero Atalapannya itu emang impian banget gitu, membawa umroh anak-anakku. Dan alhamdulillah terjadi, cuma ini agak deg-degan karena Vero sama Atala kok masih pilih yang jam malam gitu pulang dari Bali kan, karena besok aku tuh jam 6 pagi udah harus ada di airport. Jadi terpaksa nanti jam 4 pagi aku yang jemput Vero Atala di rumah Vero. Jadi biar aku tenang, berangkat bareng kan, bangunin dia segala macamnya, itu lah ujiannya. Ini pertama kalinya berempat kan? Berempat. Ya mudah-mudahan nanti kan aku ajak dia ke tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Apalagi Vero kan memang pengen banget politik, aku juga insya Allah balik lagi kalau memang Allah mengizinkan. Jadi ini stepping stone kita ya, aku Vero harapannya untuk sehabis umroh mudah-mudahan kita lebih bahagia lagi, lebih dilindungi sama Allah. Pokoknya doa-doa yang terbaik, khususnya Vero yang katanya pengen punya jodoh gitu. Jadi aku bilang kan kita harus berdoa di tempat mustajab, apalagi nanti kan kita langsung Nabawi ya. Jadi nyampe di sana tuh maghrib, jadi langsung ke Masjid Nabawi, langsung sholat Isya, dan besoknya baru kita ke Raudhah, karena kan sekarang ada sistem pasrah itu ya. Jadi udah dibikinin aku tuh setengah 9 sampai setengah 8 ya, pokoknya antara itu. Nanti Vero Atala sore ya. Berapa lama nanti di sana? 7 hari. Nah, ada mungkin akan mengunjungi selain tadi tempat-tempat munajat, mungkin mustajab. Ada nanti kalau di Madinah tuh ada yang namanya masjid, bukan museum Al-Quran ya. Kita bisa beli Al-Quran di situ. Kemudian nanti ke Masjid Kuba, kita bisa berdoa di situ, sekalian sholat di sana. Dan aku tadi baru sedikit dengerin bahwa kalau kita bisa sholat di namanya Masjidil Haram, Masjidil Nabawi gitu ya, itu kalau di Mekah itu hitungannya kalau nggak salah 100.000 ya, satu kali waktu. Kalau di Nabawi itu 1.000. Jadi bisa dibayangin kalau kita sering-sering sholatnya tuh di masjid. Jadi aku pengen ngajak mereka untuk lebih istiqomah lagi, apalagi Vero Atala kan kemarin udah umroh. Nah sekarang aku pengen lebih dipadetin lagi waktunya, meskipun cuma 7 hari ya, bisa dapat 2 kali umroh kan, insya Allah. Persiapannya sudah segimana? Tapi memang itu aku sendiri terus harus berhijrah terus ya, belajar hijrah terus lebih bagus lagi dari ibadahku, dari semuanya lah. Nanti insya Allah anak-anakku, karena ada di titik ini udah nggak ada hal lagi kecuali aku
aku benar-benar sama Allah tuh harus yang mencontohkan sama anak. Aku sendiri memang mencontohkan hal yang seperti ini. Jadi bukan berlibur yang ke negara mana, ya kalau ada uang boleh ke negara. Boleh tahu mungkin bagaimana itu awalnya rumahnya ada tanahnya apa? Tadinya kalau nggak ada ini, mungkin kalau nggak ada peristiwa kemarin aku tuh mau gitu kayak bisnis, apalagi properti di Bali kan lagi bergeliat ya. Gitu. Aku kan beberapa aset ada di Bali. Karena itu langsung pantai, bagus banget. Dan ini kan tanah di dekat tempat aku waktu itu kan menikah ya. Jadi sebenarnya itu tanah yang aku pikir, wah ini kalau aku bikin resort gitu ya, kayak keren nih gitu. Tapi nggak taunya, udahlah, capek juga kan ngurusin aset. Jadi aku pikir udah nggak apa-apa deh kalau ada rezeki. Nggak taunya rezekinya datang dari situ. Mbak Vena, kemarin waktu, maaf kalau nggak salah ya, waktu Lebaran Idul Adha, Feral sendiri pengen banget ngajak berangkat umroh bareng keluarga. Ternyata doanya ini lebih diduluin dulu sama Mbak Vena. Gimana? Ya dari mana aja lah. Kalau aku sih sebagai ibu, yang penting anak-anakku tuh, apalagi Feral masuk dunia politik, buat aku ini pasti Feral tuh harus dilindungi sama Allah. Dia selain dia sholat, tapi kan kalau memang ada rezeki, kenapa enggak kita ke rumah Allah? Karena beda ya. Kalau kita nih istilah kata kan sekarang kalau orang berhaji juga kuotanya kan nggak mudah ya. Jadi aku pengen kasih lihat sama Feral, kalau kamu punya rezeki, nanti kamu punya keluarga, diprioritasin tuh keluarga diajak umroh dulu, baru ke negara lain. Nah intinya message-nya sih seperti itu. Jadi mau dari mana aja lah, mau nanti Feral traktir aku ya alhamdulillah, kalau enggak ya aku umrohin lagi. Karena aku yakin di titik ini kayaknya udahlah, yang penting kita punya anak soleh dan soleha. Kalau uang itu bisa dicari, dan benar semakin kita ikhlas itu ada aja, meskipun bukan tiba-tiba aku dapat kerjaan apa ya, enggak. Tapi kan ya itu kan rezeki juga. Mbak Vena, seberapa mendesaknya sih buat Feral untuk bisa untuk jodoh sendiri gitu? Oh iya, jadi kayaknya dengan rumahnya yang baru itu ya, yang di Sentul, dia sudah nyiapin ini kamar anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Lah kamarku mana ya kak ya, sampai kamar mamanya belum ada, tapi ya lucu lah. Artinya aku dalam setiap doa aku harap Feral sama Atala kan udah umurnya udah lumayan ya, Feral 28 tahun depan. Harus dapat jodoh katanya, mama cariin. Aku bilang ya nanti pas umroh, nanti kamu doa tuh, nanti di Raudo, di depan Ka'bah, nanti kamu bisa berdoa apa yang kamu mau, nanti mama temenin. Ya itu sih yang pengen banget, nggak ngebayang besok berempat depan Ka'bah tuh dia rasanya kayak apa tuh ya, nggak sabar sih. Maunya seperti apa sih Feral sebenarnya, surat ke Mbak Vena sendiri? Ya nggak tahu lah, kalau anak sekarang kan dia punya kriteria, tapi kalau aku yang jelas mudah-mudahan dapat yang seiman, yang soleha, yang teman ibadahnya Feral Atala nanti ya, dapat perempuan yang benar-benar membuat anak-anakku tuh bahagia lahir batin juga. Tapi kan katanya besok ada doa khususnya sih yang mau doain di sana. Ya itu buat anak-anakku, Feral Atala, Fania, terutama supaya aku tuh panjang umur, karena Fania masih jauh banget kan, masih 7 tahun, supaya aku sehat. Aku juga ada rezekinya terus dalam setiap apa yang aku kerjain. Ya, pokoknya untuk yang terbaik. Kalau khusus untuk Mbak Vena sendiri mungkin di politik seperti apa? Apakah doa juga gimana? Vena Melinda gelar pengajian sebelum berangkat umrah. Vena Melinda akan berangkat umrah pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023 pagi. Tak sendiri, Vena memboyong ketiga anaknya, Feral Bramasta, Atala Naufal dan Fania untuk ikut ibadah umrah. Sebelum berangkat umrah, mantan istri Ivan Fadila itu menggelar acara pengajian di kediamannya dengan mengundang keluarga dan tetangga terdekat. Jadi yang pasti aku pengen sebelum umrah ada sesi aku minta maaf sama mama papa, terus yang pasti tetangga, papar Vena di rumahnya, Jagaraksa, Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Saat prosesi sungkem dengan orang tua, tangis Vena Melinda pecah. Ia mengaku selama tahun 2023 ini banyak sekali masalah yang menimpa hidupnya. Apalagi sebelumnya ia merencanakan untuk umrah bersama mantan suaminya yang kedua, Ferry Irawan. Kendati demikian, ia tetap menjalankan ibadah umrah meski sudah tak lagi bersama Ferry Irawan.
waktu maaf kalau nggak salah. Iya. Nanti nasi kotak itu di situ Pak Ustaz. Terima kasih. Ya, barakallah ya. Kasih. Aman semua teman-teman. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Vena, mungkin hari ini agenda apa nih? Iya, hari ini sebenarnya mendadak karena Vero sama Atala tuh baru pulang dari Bali itu mungkin jam 9 malam. Jadi ini mepet, tiba-tiba aku kepikir masa umroh nggak ada selamatan pengajian sama paling nggak sama mama papa ya. Karena kalau hari Jumat adik-adikku tuh sibuk. Jadi yang pasti aku pengen sebelum umroh ada sesi aku minta maaf sama mama sama papa. Terus yang pasti juga tetangga ya, tadi kan yang datang itu tetangga, keluarga, security aku, pokoknya yang di sebelah aja deh yang memang bisa datang. Tadi sempat menangis haru ketika sungkem sama orang tuanya, gimana mungkin makanya? Aku sebelum umroh ini kan banyak banget ngalamin kejadian kan dari awal tahun, pokoknya selama tahun 2023 itu luar biasa. Jadi memang niatku umroh itu udah lama kan. Dan yang pasti sama Vero Atalapannya itu emang impian banget gitu, membawa umroh anak-anakku, dan alhamdulillah terjadi. Cuma ini agak deg-degan karena Vero sama Atala kok masih pilih yang jam malam gitu pulang dari Bali kan, karena besok aku tuh jam 6 pagi udah harus ada di airport. Jadi terpaksa nanti jam 4 pagi aku yang jemput Vero sama Atala di rumah. Jadi biar aku tenang, berangkat bareng kan, bangunin dia segala macamnya, itu kan ujiannya. Ini pertama kalinya berempat kan? Berempat. Ya mudah-mudahan nanti kan aku ajak dia ke tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Apalagi Vero kan memang pengen banget politik. Aku juga insya Allah balik lagi kalau memang Allah mengizinkan. Jadi ini stepping stone kita ya, aku Vero harapannya untuk sehabis umroh mudah-mudahan kita lebih bahagia lagi, lebih dilindungi sama Allah. Pokoknya doa-doa yang terbaik, khususnya Vero yang katanya pengen punya jodoh gitu. Jadi aku bilang kan kita harus berdoa di tempat mustajab. Apalagi nanti kan kita langsung Nabawi ya. Jadi nyampe di sana tuh maghrib, jadi langsung ke Masjid Nabawi, langsung sholat Isya, dan besoknya baru ke Nabawi, langsung sholat Isya, dan besoknya baru kita ke Raudhah. Karena kan sekarang ada sistem pasrah itu ya, jadi udah dibikinin aku tuh setengah 9 atau setengah 8 ya, pokoknya antara itu. Nanti Vero kalau sore ya. Berapa lama nanti di sana? 7 hari. Nah, ada mungkin akan mengunjungi selain tadi tempat-tempat munajat, mungkin mustajab. Ada nanti kalau di Madinah tuh ada yang namanya masjid, bukan, museum Al-Quran ya. Kita bisa beli Al-Quran di situ. Kemudian nanti ke Masjid Kuba, kita bisa berdoa di situ sekalian sholat di sana. Dan aku tadi baru sedikit dengerin bahwa kalau kita bisa sholat di namanya Masjidil Haram, Masjidil Nabawi gitu ya, itu kalau di Mekah itu hitungannya kalau nggak salah 100.000 ya, satu kali waktu. Kalau di Nabawi itu 1.000. Jadi bisa dibayangin kalau kita sering-sering sholatnya tuh di masjid. Jadi aku pengen ngajak mereka untuk lebih istiqomah lagi, apalagi Vero Atala kan kemarin udah umroh. Nah sekarang aku pengen lebih dipadetin lagi waktunya, meskipun cuma 7 hari ya, bisa dapat 2 kali umroh kan, insya Allah. Persiapannya sudah segini. Tapi memang itu aku sendiri terus harus berhijrah terus ya, belajar hijrah terus lebih bagus lagi dari ibadahku, dari semuanya lah. Nanti insya Allah anak-anakku itu, karena dari titik ini udah nggak ada hal lagi kecuali aku benar-benar sama Allah tuh harus yang mencontohkan sama anak. Aku sendiri memang mencontohkan hal yang seperti ini. Jadi bukan berlibur yang ke negara mana, ya kalau ada uang boleh ke negara. Boleh tahu mungkin rumahnya itu awalnya rumahnya pertanyaan mau apa? Tadinya kalau nggak ada ini, mungkin kalau nggak ada peristiwa kemarin aku tuh mau gitu kayak bisnis, apalagi properti di Bali kan lagi bergeliat ya. Gitu. Aku kan beberapa aset ada di Bali. Karena itu langsung pantai, bagus banget. Dan ini kan tanah di dekat tempat aku waktu itu kan menikah ya. Jadi
Sebenarnya itu tanah yang aku pikir, wah ini kalau aku bikin resort gitu ya, kayak keren nih gitu. Tapi nggak taunya, udahlah, capek juga kan ngurusin aset. Jadi aku pikir udah nggak apa-apa deh kalau ada rezeki. Nggak taunya rezekinya datang dari situ. Mbak Vena, kemarin waktu, maaf kalau nggak salah ya, waktu Lebaran Idul Adha, Feral sendiri pengen banget ngajak berangkat umroh bareng keluarga. Ternyata doanya ini lebih diduluin dulu sama Mbak Vena. Gimana? Ya dari mana aja lah. Kalau aku sih sebagai ibu, yang penting anak-anakku tuh, apalagi Feral masuk dunia politik, buat aku ini pasti Feral tuh harus dilindungi sama Allah. Dia selain dia sholat, tapi kan kalau memang ada rezeki, kenapa enggak kita ke rumah Allah? Karena beda ya. Kalau kita nih istilah kata kan sekarang kalau orang berhaji juga kuotanya kan nggak mudah ya. Jadi aku pengen kasih lihat sama Feral, kalau kamu punya rezeki, nanti kamu punya keluarga, di prioritasin tuh keluarga diajak umroh dulu, baru ke negara lain. Nah intinya message-nya sih seperti itu. Jadi mau dari mana aja lah, mau nanti Feral traktir aku ya alhamdulillah, kalau enggak ya aku umrohin lagi. Karena aku yakin di titik ini kayaknya udahlah, yang penting kita punya anak soleh dan soleha. Kalau uang itu bisa dicari, dan benar semakin kita ikhlas itu ada aja, meskipun bukan tiba-tiba aku dapat kerjaan apa ya, enggak, tapi kan ya itu kan rezeki juga. Mbak Vena, seberapa mendesaknya sih buat Feral untuk bisa untuk jodoh sendiri gitu? Oh iya, jadi kayaknya dengan rumahnya yang baru itu ya, yang di Sentul, dia sudah nyiapin di kamar anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Lah kamarku mana ya Kak ya? Sampai kamar mamanya belum ada, tapi ya lucu lah. Artinya aku dalam setiap doa aku harap Feral sama Atala kan udah umurnya udah lumayan ya, Feral 28 tahun depan. Harus dapat jodoh katanya, mama cariin. Aku bilang ya nanti pas umroh, nanti kamu doa tuh di Raudhoh, di depan Ka'bah, nanti kamu bisa berdoa apa yang kamu mau, nanti mama temenin. Ya itu sih yang pengen banget, nggak ngebayang besok berempat depan Ka'bah tuh dia rasanya kayak apa tuh ya, nggak sabar sih. Maunya seperti apa sih Feral sebenarnya, surat ke Mbak Vena sendiri? Ya nggak tahu lah, kalau anak sekarang kan dia punya kriteria, tapi kalau aku yang jelas mudah-mudahan dapat yang seiman, yang soleha, yang teman ibadahnya Feral Atala nanti ya, dapat perempuan yang benar-benar membuat anak-anakku tuh bahagia lahir batin juga ya. Tapi katanya besok ada doa khusus ya sih yang mau doain di sana. Itu buat anak-anakku, Feral Atala, Fania terutama, supaya aku tuh panjang umur, karena Fania masih jauh banget kan, masih 7 tahun, supaya aku sehat, aku juga ada rezekinya terus dalam setiap apa yang aku kerjain. Ya, pokoknya untuk yang terbaik. Kalau khusus untuk Mbak Vena sendiri mungkin di politik seperti apa? Apakah doa juga gimana? Vena Melinda gelar pengajian sebelum berangkat umrah. Vena Melinda akan berangkat umrah pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023 pagi. Tak sendiri, Vena memboyong ketiga anaknya, Feral Bramasta, Atala Naufal dan Fania untuk ikut ibadah umrah. Sebelum berangkat umrah, mantan istri Ivan Fadila itu menggelar acara pengajian di kediamannya dengan mengundang keluarga dan tetangga terdekat. Jadi yang pasti aku pengen sebelum umrah ada sesi aku minta maaf sama mama papa, terus yang pasti tetangga, papar Vena di rumahnya, Jagaraksa, Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Saat prosesi sungkem dengan orang tua, tangis Vena Melinda pecah. Ia mengaku selama tahun 2023 ini banyak sekali masalah yang menimpa hidupnya. Apalagi sebelumnya ia merencanakan untuk umrah bersama mantan suaminya yang kedua, Ferry Irawan. Kendati demikian, ia tetap menjalankan ibadah umrah meski sudah tak lagi bersama Ferry Irawan. Waktu, maaf kalau nggak salah. Ya, nanti nasi kotak apa itu di situ Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, barakallah ya. Terima kasih. Yuk. Waalaikumsalam. Mbak Vena, mungkin hari ini agenda apa nih? Iya, hari ini sebenarnya mendadak karena Feral sama Atala tuh baru pulang dari Bali tuh mungkin jam 9 malam. Jadi ini mepet, tiba-tiba aku kepikir
masa umroh nggak ada selamatan pengajian sama paling nggak sama mama papa ya, karena kalau hari Jumat adik-adikku tuh sibuk, jadi yang pasti aku pengen sebelum umroh ada sesi aku minta maaf sama mama sama papa, terus yang pasti juga tetangga ya, tadi kan yang datang itu tetangga, keluarganya, security aku, pokoknya yang di sebelah aja deh yang emang bisa datang. Tadi sempat menangis haru ketika sungkem sama orang tuanya, gimana mungkin makanya? Aku sebelum umroh ini kan banyak banget ngalamin kejadian kan dari awal tahun, pokoknya selama tahun 2023 itu luar biasa. Jadi memang niatku umroh itu udah lama kan, dan yang pasti sama Vero Atalapannya itu emang impian banget gitu, membawa umroh anak-anakku, dan alhamdulillah terjadi. Cuma ini agak deg-degan karena Vero sama Atala kok masih pilih yang jam malam gitu, pulang dari Bali kan, karena besok aku tuh jam 6 pagi udah harus ada di airport, jadi terpaksa nanti jam 4 pagi aku yang jemput Vero Atala di rumah saya. Jadi biar aku tenang, berangkat bareng kan, bangunin dia segala macamnya, itu lah ujiannya. Ini pertama kalinya berempat ya, mudah-mudahan nanti kan aku ajak dia ke tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa, apalagi Vero kan memang pengen banget politik, aku juga insya Allah balik lagi kalau memang Allah mengizinkan. Jadi ini stepping stone kita ya, aku Vero harapannya untuk habis umroh mudah-mudahan kita lebih bahagia lagi, lebih dilindungi sama Allah. Pokoknya doa-doa yang terbaik, khususnya Vero yang katanya pengen punya jodoh gitu. Jadi aku bilang kan kita harus berdoa di tempat mustajab, apalagi nanti kan kita langsung Nabawi ya. Jadi nyampe di sana tuh maghrib, jadi langsung ke Masjid Nabawi, langsung sholat Isya, dan besoknya baru kita ke Raudhah, karena kan sekarang ada sistem pasrah itu ya. Jadi udah dibikinin aku tuh setengah 9 atau setengah 8 ya, pokoknya antara itu. Nanti Vero kalah sore ya. Berapa lama nanti di sana? 7 hari. Nah, ada mungkin akan mengunjungi selain tadi tempat-tempat munajat, mungkin mustajab. Ada nanti kalau di Madinah tuh ada yang namanya masjid, bukan, museum Al-Quran ya. Kita bisa beli Al-Quran di situ, kemudian nanti ke Masjid Kuba, kita bisa berdoa di situ, sekalian sholat di sana. Dan aku tadi baru sedikit dengerin bahwa kalau kita bisa sholat di namanya Masjidil Haram, Masjidil Nabawi gitu ya, itu kalau di Mekah itu hitungannya kalau nggak salah 100.000 ya, satu kali waktu. Kalau di Nabawi itu 1.000. Jadi bisa dibayangin kalau kita sering-sering sholatnya tuh di masjid. Jadi aku pengen ngajak mereka untuk lebih istiqomah lagi, apalagi Vero Atala kan kemarin udah umroh. Nah sekarang aku pengen lebih dipadetin lagi waktunya, meskipun cuma 7 hari ya, bisa dapat 2 kali umroh kan, insya Allah. Persiapannya sudah segini. Tapi memang itu aku sendiri terus harus berhijrah terus ya, belajar hijrah terus lebih bagus lagi dari ibadahku, dari semuanya lah. Nanti insya Allah anak-anakku itu, karena ada di titik ini udah nggak ada hal lagi kecuali aku benar-benar sama Allah tuh harus yang mencontohkan sama anak. Aku sendiri memang mencontohkan hal yang seperti ini. Jadi bukan berlibur yang ke negara mana, ya kalau ada uang ya itu bisa. Boleh tahu mungkin rumahnya itu awalnya rumahnya tanya apa? Tadinya kalau nggak ada ini, mungkin kalau nggak ada peristiwa kemarin aku tuh mau itu kayak bisnis, apalagi properti di Bali kan lagi bergeliat ya. Gitu. Aku kan beberapa aset ada di Bali. Karena itu langsung pantai, bagus banget. Dan ini kan tanah di dekat tempat aku waktu itu kan menikah ya. Jadi sebenarnya itu tanah yang aku pikir, wah ini kalau aku bikin resort gitu ya, kayak keren nih. Gitu. Tapi nggak taunya, udahlah, capek juga kan ngurusin aset. Jadi aku pikir udah nggak apa-apa deh kalau ada rezeki. Nggak taunya rezekinya datang dari situ. Mbak Vena, kemarin waktu, maaf kalau nggak salah ya, waktu Lebaran Idul Adha, Vero sendiri pengen banget ngajak berangkat umroh bareng keluarga. Ternyata doanya ini lebih diduluin dulu sama Mbak Vena. Gimana?
ya dari mana aja lah. Kalau aku sih sebagai ibu, yang penting anak-anakku tuh, apalagi Vero masuk dunia politik, buat aku ini pasti Vero tuh harus dilindungi sama Allah. Dia selain dia sholat, tapi kan kalau memang ada rezeki, kenapa enggak kita ke rumah Allah? Karena beda ya. Kalau kita nih istilah kata kan sekarang kalau orang berhaji juga kuotanya kan nggak mudah ya. Jadi aku pengen kasih lihat sama Vero, kalau kamu punya rezeki, nanti kamu punya keluarga, di prioritasin tuh keluarga diajak umroh dulu, baru ke negara lain. Nah intinya message-nya sih seperti itu. Jadi mau dari mana aja lah, mau nanti Vero traktir aku ya alhamdulillah, kalau enggak ya aku umrohin lagi. Karena aku yakin di titik ini kayaknya udahlah, yang penting kita punya anak soleh dan soleha. Kalau uang itu bisa dicari, dan benar semakin kita ikhlas itu ada aja, meskipun bukan tiba-tiba aku dapat kerjaan apa ya, enggak, tapi kan ya itu kan rezeki juga. Mbak Bena, seberapa mendesaknya sih buat Vero untuk bisa untuk jodoh sendiri gitu? Oh iya, jadi kayaknya dengan rumahnya yang baru itu ya, yang di Sentul, dia sudah nyiapin di kamar anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Lah kamarku mana ya kak ya, sampai kamar mamanya belum ada, tapi ya lucu lah. Artinya aku dalam setiap doa aku harap Vero sama Atala kan udah umurnya udah lumayan ya, Vero 28 tahun depan. Harus dapat jodoh katanya, mama cariin. Aku bilang ya nanti pas umroh, nanti kamu doa tuh di Raudhoh, di depan Ka'bah, nanti kamu bisa berdoa apa yang kamu mau, nanti mama temenin. Ya itu sih yang pengen banget, nggak ngebayang besok berempat depan Ka'bah tuh udah rasanya kayak apa tuh ya, nggak sabar sih. Maunya seperti apa sih Vero sebenarnya, surat ke Mbak Bena sendiri? Ya nggak tahu lah, kalau anak sekarang kan dia punya kriteria, tapi kalau aku yang jelas mudah-mudahan dapat yang seiman, yang soleha, yang teman ibadahnya Vero Atala nanti ya, dapat perempuan yang benar-benar membuat anak-anakku tuh bahagia lahir batin juga. Tapi katanya besok ada khusus nggak sih yang mau doain di sana? Ya itu buat anak-anakku, Vero Atala, Fania terutama, supaya aku tuh panjang umur, karena Fania masih jauh banget kan, masih 7 tahun, supaya aku sehat, aku juga ada rezekinya terus dalam setiap apa yang aku kerjain. Ya pokoknya untuk yang terbaik lah. Kalau khusus untuk Mbak Bena sendiri mungkin di politik seperti apa? Apakah doa juga gimana? Vena Melinda gelar pengajian sebelum berangkat umrah. Vena Melinda akan berangkat umrah pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023 pagi. Tak sendiri, Vena memboyong ketiga anaknya, Verel Bramasta, Atala Naufal dan Fania untuk ikut ibadah umrah. Sebelum berangkat umrah, mantan istri Ivan Fadila itu menggelar acara pengajian di kediamannya dengan mengundang keluarga dan tetangga terdekat. Jadi yang pasti aku pengen sebelum umrah ada sesi aku minta maaf sama mama papa, terus yang pasti tetangga, papar Vena di rumahnya, Jagaraksa, Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Saat prosesi sungkem dengan orang tua, tangis Vena Melinda pecah. Ia mengaku selama tahun 2023 ini banyak sekali masalah yang menimpa hidupnya. Apalagi sebelumnya ia merencanakan untuk umrah bersama mantan suaminya yang kedua, Ferry Irawan. Kendati demikian, ia tetap menjalankan ibadah umrah meski sudah tak lagi bersama Ferry Irawan. Waktu maaf kalau nggak salah. Ya, nanti nasi kotak itu di situ Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, barakallah ya. Terima kasih. Yuk. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Mbak Bena, mungkin hari ini agenda apa nih? Iya, hari ini sebenarnya mendadak karena Vero sama Atala tuh baru pulang dari Bali tuh mungkin jam 9 malam. Jadi ini mepet, tiba-tiba aku kepikir masa umroh nggak ada selamatan pengajian sama paling nggak sama mama papa ya, karena kalau hari Jumat adik-adikku tuh sibuk. Jadi yang pasti aku pengen sebelum umroh ada sesi aku minta maaf sama mama sama papa, terus yang pasti juga tetangga ya, tadi kan yang datang itu tetangga, keluarganya, security aku, pokoknya yang di sebelah aja deh yang memang bisa datang. Tadi sempat menangis halu ketika sungkem sama orang tuanya, gimana mungkin Mbak Bena? Aku sebelum
umroh ini kan banyak banget ngalamin kejadian kan dari awal tahun. Pokoknya selama tahun 2023 itu luar biasa. Jadi memang niatku umroh itu udah lama kan. Dan pasti sama Vero Atalapannya itu emang impian banget gitu, membawa umroh anak-anakku, dan alhamdulillah terjadi. Cuma ini agak deg-degan karena Vero sama Atala kok masih pilih yang jam malam gitu, pulang dari Bali kan, karena besok aku tuh jam 6 pagi udah harus ada di airport. Jadi terpaksa nanti jam 4 pagi aku yang jemput Vero Atala di rumah Vero. Jadi biar aku tenang, berangkat bareng kan, bangunin dia segala macamnya, itu lah ujiannya. Ini pertama kalinya berempat. Ya mudah-mudahan nanti kan aku ajak dia ke tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Apalagi Vero kan memang pengen banget ke politik. Aku juga insya Allah balik lagi kalau memang Allah mengizinkan. Jadi ini stepping stone kita ya, aku Vero harapannya untuk sehabis umroh mudah-mudahan kita lebih bahagia lagi, lebih dilindungi sama Allah. Pokoknya doa-doa yang terbaik, khususnya Vero yang katanya pengen punya jodoh gitu. Jadi aku bilang kan kita harus berdoa di tempat mustajab. Apalagi nanti kan kita langsung Nabawi ya. Jadi nyampe di sana tuh maghrib, jadi langsung ke Masjid Nabawi, langsung sholat Isya, dan besoknya baru kita ke Raudhah, karena kan sekarang ada sistem pasrah itu ya. Jadi udah dibikinin aku tuh setengah 9 atau setengah 8 pokoknya antara itu, tapi Vero kalah sore ya. Berapa lama nanti di sana? 7 hari. Nah, ada mungkin akan mengunjungi selain tadi tempat-tempat munajat, mungkin mustajab. Ada nanti kalau di Madinah tuh ada yang namanya masjid, bukan museum Al-Quran ya. Kita bisa beli Al-Quran di situ. Kemudian nanti ke Masjid Kuba, kita bisa berdoa di situ, sekalian sholat di sana. Dan aku tadi baru sedikit dengerin bahwa kalau kita bisa sholat di namanya Masjidil Haram, Masjidil Nabawi gitu ya, itu kalau di Mekah itu hitungannya kalau nggak salah 100.000 ya, satu kali waktu. Kalau di Nabawi itu 1.000. Jadi bisa dibayangin kalau kita sering-sering sholatnya tuh di masjid. Jadi aku pengen ngajak mereka untuk lebih istiqomah lagi, apalagi Vero Atala kan kemarin udah umroh. Nah sekarang aku pengen lebih dipadatin lagi waktunya, meskipun cuma 7 hari ya, bisa dapat 2 kali umroh kan, insya Allah. Persiapannya sudah segini. Tapi memang itu aku sendiri terus harus berhijrah terus ya, belajar hijrah terus lebih bagus lagi dari ibadahku, dari semuanya lah. Nanti insya Allah anak-anakku, karena udah di titik ini udah nggak ada hal lagi kecuali aku benar-benar sama Allah tuh harus yang mencontohkan sama anak. Aku sendiri memang mencontohkan hal yang seperti ini. Jadi bukan berlibur yang ke negara mana, ya kalau ada uang ya itu bisa. Boleh tahu mungkin bagaimana itu awalnya rumahnya tanya apa? Tadinya kalau nggak ada ini, mungkin kalau nggak ada peristiwa kemarin aku tuh mau gitu kayak bisnis, apalagi properti di Bali kan lagi bergeliat ya gitu. Aku kan beberapa aset ada di Bali karena itu langsung pantai, bagus banget. Dan ini kan tanah di dekat tempat aku waktu itu kan menikah ya, jadi sebenarnya itu tanah yang aku pikir, wah ini kalau aku bikin resort gitu ya, kayak keren nih gitu. Tapi nggak taunya, udahlah capek juga kan ngurusin aset. Jadi aku pikir udah nggak apa-apa deh kalau ada rezeki, nggak taunya rezekinya datang dari situ. Mbak Vena, kemarin waktu, maaf kalau nggak salah ya, waktu Lebaran Idul Adha, Vero sendiri pengen banget ngajak berangkat umroh bareng keluarga. Ternyata doanya ini lebih diduluin dulu sama Mbak Vena. Gimana? Ya dari mana aja lah. Kalau aku sih sebagai ibu, yang penting anak-anakku tuh, apalagi Vero masuk dunia politik, buat aku ini pasti Vero tuh harus dilindungi sama Allah. Dia selain dia sholat, tapi kan kalau memang ada rezeki, kenapa enggak kita ke rumah Allah? Karena beda ya. Kalau kita nih istilah kata kan sekarang kalau orang berhaji juga kuotanya kan nggak mudah ya. Jadi aku pengen kasih lihat sama Vero, kalau kamu punya rezeki, nanti kamu punya keluarga, diprioritasin tuh keluarga diajak umroh dulu, baru ke negara lain. Nah intinya message-nya sih seperti itu. Jadi mau dari mana aja lah, mau nanti Vero traktir aku yang alhamdulillah, kalau enggak ya aku umrohin lagi.
Karena aku yakin di titik ini kayaknya udahlah, yang penting kita punya anak soleh dan soleha. Kalau uang itu bisa dicari, dan benar semakin kita ikhlas itu ada aja, meskipun bukan tiba-tiba aku dapat kerjaan apa ya, enggak. Tapi kan ya itu kan rezeki juga. Mbak Bena, seberapa mendesaknya sih buat Carol untuk bisa untuk jodoh sendiri gitu? Oh iya, jadi kayaknya dengan rumahnya yang baru itu ya, yang di Sentul, dia sudah nyiapin di kamar anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Lah kamarku mana ya Kak ya? Sampai kamar mamanya belum ada, tapi ya lucu lah. Artinya aku dalam setiap doa aku berharap Vero sama Atala kan udah umurnya udah lumayan ya, Vero 28 tahun depan. Harus dapat jodoh katanya, mama cariin. Aku bilang ya nanti pas umroh, nanti kamu doa tuh, nanti di Raudo, di depan Ka'bah, nanti kamu bisa berdoa apa yang kamu mau, nanti mama temenin. Ya itu sih yang pengen banget, nggak ngebayang besok berempat depan Ka'bah tuh udah rasanya kayak apa tuh ya, nggak sabar sih. Maunya seperti apa sih sebenarnya surat ke Mbak Bena sendiri? Ya nggak tahu lah, kalau anak sekarang kan dia punya kriteria, tapi kalau aku yang jelas mudah-mudahan dapat yang seiman, yang soleha, yang teman ibadahnya Vero Atala nanti ya, dapat perempuan yang benar-benar membuat anak-anakku tuh bahagia lahir batin juga. Tapi kan katanya besok ada doa khususnya sih yang mau doain di sana. Ya itu buat anak-anakku, Vero Atala, Fania terutama, supaya aku tuh panjang umur, karena Fania masih jauh banget kan, masih 7 tahun, supaya aku sehat. Aku juga ada rezekinya terus dalam setiap apa yang aku kerjain. Ya, pokoknya untuk yang terbaik. Kalau khusus untuk Mbak Bena sendiri mungkin di politik seperti apa? Apakah doa juga gimana? Vena Melinda gelar pengajian sebelum berangkat umrah. Vena Melinda akan berangkat umrah pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023 pagi. Tak sendiri, Vena memboyong ketiga anaknya, Verel Bramasta, Atala Naufal dan Fania untuk ikut ibadah umrah. Sebelum berangkat umrah, mantan istri Ivan Fadila itu menggelar acara pengajian di kediamannya dengan mengundang keluarga dan tetangga terdekat. Jadi yang pasti aku pengen sebelum umrah ada sesi aku minta maaf sama mama papa, terus yang pasti tetangga, papar Vena di rumahnya, Jagaraksa, Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Saat prosesi sungkem dengan orang tua, tangis Vena Melinda pecah. Ia mengaku selama tahun 2023 ini banyak sekali masalah yang menimpa hidupnya. Apalagi sebelumnya ia merencanakan untuk umrah bersama mantan suaminya yang kedua, Ferry Irawan. Kendati demikian, ia tetap menjalankan ibadah umrah meski sudah tak lagi bersama Ferry Irawan. Waktu maaf kalau nggak salah. Ya, nanti nasi kotak itu di situ Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, barakallah ya. Kasih. Yuk. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Mbak Bena, mungkin hari ini agenda apa nih? Iya, hari ini sebenarnya mendadak karena Vero sama Atala tuh baru pulang dari Bali tuh mungkin jam 9 malam. Jadi ini mepet, tiba-tiba aku kepikir masa umroh nggak ada selamatan pengajian sama paling nggak sama mama papa ya, karena kalau hari Jumat adik-adikku tuh sibuk. Jadi yang pasti aku pengen sebelum umroh ada sesi aku minta maaf sama mama sama papa, terus yang pasti juga tetangga ya, tadi kan yang datang tuh tetangga, keluarganya, security aku, pokoknya yang di sebelah aja deh yang memang bisa datang. Tadi sempat menangis halu ketika sungkem sama orang tuanya, gimana mungkin Mbak Bena? Aku sebelum umroh ini kan banyak banget ngalamin kejadian kan dari awal tahun. Pokoknya selama tahun 2023 itu luar biasa. Jadi memang niatku umroh itu udah lama kan. Dan yang pasti sama Vero Atala Fania itu emang impian banget gitu, membawa umroh anak-anakku. Dan alhamdulillah terjadi. Cuma ini agak deg-degan karena Vero sama Atala kok masih pilih yang jam malam gitu, pulang dari Bali kan. Karena besok aku tuh jam 6 pagi udah harus ada di airport. Jadi terpaksa nanti jam 4 pagi aku yang
aku yang jemput Vero masalah di rumahnya Vero. Jadi biar aku tenang, berangkat bareng kan, bangunin dia segala macamnya, itu lah ujiannya. Ini pertama kalinya berempat kan? Berempat. Ya mudah-mudahan nanti kan aku ajak dia ke tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa, apalagi Vero kan memang pengen banget politik, aku juga insya Allah balik lagi kalau memang Allah mengizinkan. Jadi ini stepping stone kita ya, aku Vero harapannya untuk sehabis umroh mudah-mudahan kita lebih bahagia lagi, lebih dilindungi sama Allah. Pokoknya doa-doa yang terbaik, khususnya Vero yang katanya pengen punya jodoh gitu. Jadi aku bilang kan kita harus berdoa di tempat mustajab, apalagi nanti kan kita langsung Nabawi ya. Jadi nyampe di sana tuh maghrib, jadi langsung ke Masjid Nabawi, langsung sholat Isya, dan besoknya baru kita ke Raudhah, karena kan sekarang ada sistem pasar itu ya. Jadi udah dibikinin aku tuh setengah 9 atau setengah 8 ya, pokoknya antara itu. Nanti Vero kalah sore ya. Berapa lama nanti di sana? 7 hari. Nah, ada mungkin akan mengunjungi selain tadi tempat-tempat munajat, mungkin mustajab. Ada nanti kalau di Madinah tuh ada yang namanya masjid, bukan museum Al-Quran ya. Kita bisa beli Al-Quran di situ, kemudian nanti ke Masjid Kuba, kita bisa berdoa di situ, sekalian sholat di sana. Dan aku tadi baru sedikit dengerin bahwa kalau kita bisa sholat di namanya Masjidil Haram, Masjidil Nabawi gitu ya, itu kalau di Mekah itu hitungannya kalau nggak salah 100.000 ya, satu kali waktu. Kalau di Nabawi itu 1.000. Jadi bisa dibayangin kalau kita sering-sering sholatnya tuh di masjid. Jadi aku pengen ngajak mereka untuk lebih istiqomah lagi, apalagi Vero apalah kan kemarin udah umroh. Nah sekarang aku pengen lebih dipadatin lagi waktunya, meskipun cuma 7 hari ya, bisa dapat 2 kali umroh kan, insya Allah. Persiapannya sudah segini. Tapi memang itu aku sendiri terus harus berhijrah terus ya, belajar hijrah terus lebih bagus lagi dari ibadahku, dari semuanya lah. Nanti insya Allah anak-anakku ikhlas. Karena ada di titik ini udah nggak ada hal lagi kecuali aku benar-benar sama Allah tuh harus yang mencontohkan sama anak. Aku sendiri memang mencontohkan hal yang seperti ini. Jadi bukan berlibur yang ke negara mana, ya kalau ada uang ya itu bisa. Boleh tahu mungkin bagaimana itu awalnya rumahnya tanya mau apa? Tadinya kalau nggak ada ini, mungkin kalau nggak ada peristiwa kemarin aku tuh mau gitu kayak bisnis, apalagi properti di Bali kan lagi bergeliat ya. Gitu. Aku kan beberapa aset ada di Bali. Karena itu langsung pantai, bagus banget. Dan ini kan tanah di dekat tempat aku waktu itu kan menikah ya. Jadi sebenarnya itu tanah yang aku pikir, wah ini kalau aku bikin resort gitu ya, kayak keren nih gitu. Tapi nggak taunya, udahlah, capek juga kan ngurusin aset. Jadi aku pikir udah nggak apa-apa deh kalau ada rezeki, nggak taunya rezekinya datang dari situ. Mbak Vena, kemarin waktu, maaf kalau nggak salah ya, waktu Lebaran Idul Adha, Vero sendiri pengen banget ngajak berangkat umroh bareng keluarga. Ternyata doanya ini lebih diduluin dulu sama Mbak Vena. Gimana? Ya dari mana aja lah. Kalau aku sih sebagai ibu, yang penting anak-anakku tuh, apalagi Vero masuk dunia politik, buat aku ini pasti Vero tuh harus dilindungi sama Allah. Dia selain dia sholat, tapi kan kalau memang ada rezeki, kenapa enggak kita ke rumah Allah? Karena beda ya. Kalau kita nih istilah kata kan sekarang kalau orang berhaji juga kuotanya kan nggak mudah ya. Jadi aku pengen kasih lihat sama Vero, kalau kamu punya rezeki, nanti kamu punya keluarga, diprioritasin tuh keluarga diajak umroh dulu, baru ke negara lain. Nah intinya message-nya sih seperti itu. Jadi mau dari mana aja lah, mau nanti Vero traktir aku ya alhamdulillah, kalau enggak ya aku umrohin lagi. Karena aku yakin di titik ini kayaknya udahlah, yang penting kita punya anak soleh dan soleha. Kalau uang itu bisa dicari, dan benar semakin kita ikhlas itu ada aja, meskipun bukan tiba-tiba aku dapat kerjaan apa ya, enggak. Tapi kan ya itu kan rezeki juga.
Mbak Bena, seberapa mendesaknya sih buat Feral untuk bisa untuk jodoh sendiri gitu? Oh iya, jadi kayaknya dengan rumahnya yang baru itu ya, yang di Sentul, dia sudah nyiapin di kamar anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Lah kamarku mana ya kak ya? Sampai kamar mamanya belum ada, tapi ya lucu lah. Artinya aku dalam setiap doa aku berharap Feral sama Atala kan udah umurnya udah lumayan ya, Feral 28 tahun tahun depan. Harus dapat jodoh katanya, mama cariin. Aku bilang ya nanti pas umroh, nanti kamu doa tuh di Raudo, di depan Ka'bah, nanti kamu bisa berdoa apa yang kamu mau, nanti mama temenin. Ya itu sih yang pengen banget, nggak ngebayang besok berempat depan Ka'bah tuh dia rasanya kayak apa tuh, nggak sabar sih. Maunya seperti apa sih Feral sebenarnya, surat ke Mbak Bena sendiri? Ya nggak tahu lah, kalau anak sekarang kan dia punya kriteria, tapi kalau aku yang jelas mudah-mudahan dapat yang seiman, yang soleha, yang teman ibadahnya Feral Atala nanti ya, dapat perempuan yang benar-benar membuat anak-anakku tuh bahagia lahir batin di akhirat. Tapi katanya besok ada doa khusus nggak sih yang mau doain di sana? Ya itu buat anak-anakku, Feral Atala, Fania, terutama supaya aku tuh panjang umur, karena Fania masih jauh banget kan, masih 7 tahun, supaya aku sehat. Aku juga ada rezekinya terus dalam setiap apa yang aku kerjain. Ya, pokoknya untuk yang terbaik lah. Kalau khusus untuk Mbak Bena sendiri mungkin di politik seperti apa? Apakah Oh, di doa iya. juga gimana? Vena Melinda gelar pengajian sebelum berangkat umrah. Vena Melinda akan berangkat umrah pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023 pagi. Tak sendiri, Vena memboyong ketiga anaknya, Feral Bramasta, Atala Naufal dan Fania untuk ikut ibadah umrah. Sebelum berangkat umrah, mantan istri Ivan Fadila itu menggelar acara pengajian di kediamannya dengan mengundang keluarga dan tetangga terdekat. Jadi yang pasti aku pengen sebelum umrah ada sesi aku minta maaf sama mama papa terus yang pasti tetangga, papar Vena di rumahnya, Jagaraksa, Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Saat prosesi sungkem dengan orang tua, tangis Vena Melinda pecah. Ia mengaku selama tahun 2023 ini banyak sekali masalah yang menimpa hidupnya. Apalagi sebelumnya ia merencanakan untuk umrah bersama mantan suaminya yang kedua, Ferry Irawan. Kendati demikian, ia tetap menjalankan ibadah umrah meski sudah tak lagi bersama Ferry Irawan. Waktu maaf kalau nggak salah. Ya, nanti nasi kotak aku itu di situ Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, barakallah ya. Terima kasih. Teman semua gimana? Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Bena, mungkin hari ini agenda apa? Iya, hari ini sebenarnya mendadak karena Feral sama Atala tuh baru pulang dari Bali tuh mungkin jam 9 malam. Jadi ini mepet, tiba-tiba aku kepikir masa umroh gak ada selamatan, pengajian sama paling nggak sama mama papa ya, karena kalau hari Jumat adik-adikku tuh sibuk. Jadi yang pasti aku pengen sebelum umroh ada sesi aku minta maaf sama mama sama papa, terus yang pasti juga tetangga ya, tadi kan yang datang itu tetangga, keluarganya, security aku, pokoknya yang di sebelah aja deh yang emang bisa datang. Tadi sempat menangis haru ketika sungkem sama orang tuanya, gimana mungkin Mbak Bena? Aku sebelum umroh ini kan banyak banget ngalamin kejadian kan dari awal tahun. Pokoknya selama tahun 2023 itu luar biasa. Jadi memang niatku umroh itu udah lama kan. Dan yang pasti sama Feral Atala Fania itu emang impian banget gitu, membawa umroh anak-anakku. Dan alhamdulillah terjadi, cuma ini agak deg-degan karena Feral sama Atala kok masih yang jam malam gitu pulang dari Bali kan, karena besok aku tuh jam 6 pagi udah harus ada di airport. Jadi terpaksa nanti jam 4 pagi aku yang jemput Feral Atala di rumah saya. Jadi biar aku tenang, berangkat bareng kan, bangunin dia segala macamnya, itu kan ujiannya. Ini pertama kalinya berempat bareng. Berempat sebenarnya. Ya mudah-mudahan nanti kan aku ajak dia ke tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Apalagi Feral kan memang pengen banget politik, aku juga
insya Allah balik lagi kalau memang Allah mengizinkan. Jadi ini stepping stone kita ya, aku kalau harapannya untuk sehabis umroh mudah-mudahan kita lebih bahagia lagi, lebih dilindungi sama Allah. Pokoknya doa-doa yang terbaik, khususnya Ferol yang katanya pengen jodoh gitu. Jadi aku bilang kan kita harus berdoa itu kembali, nanti kan kita langsung Nabawi ya. Jadi nyampe di sana tuh maghrib, jadi langsung ke Masjid Nabawi, langsung sholat Isya, dan besoknya baru kita ke Raudhah, karena kan sekarang ada sistem pasrah itu ya. Jadi udah dibikinin aku tuh setengah 9 sampai setengah 8 ya, pokoknya antara itu nanti karena sore ya. Berapa lama nanti di sana? 7 hari. Nah, ada mungkin akan mengunjungi selain tadi tempat-tempat munajat, mungkin mustajab. Ada nanti kalau di Madinah tuh ada yang namanya masjid, bukan museum Al-Quran ya. Kita bisa beli Al-Quran di situ, kemudian nanti ke Masjid Kuba, kita bisa berdoa di situ, sekalian sholat di sana. Dan aku tadi baru sedikit dengerin bahwa kalau kita bisa sholat di namanya Masjidil Haram, Masjidil Nabawi gitu ya, itu kalau di Mekah itu hitungannya kalau nggak salah 100.000 ya, satu kali waktu. Kalau di Nabawi itu 1.000. Jadi bisa dibayangin kalau kita sering-sering sholatnya tuh di masjid. Jadi aku pengen ngajak mereka untuk lebih istiqomah lagi, apalagi Feral Akala kan kemarin udah umroh. Nah sekarang aku pengen lebih dipadetin lagi waktunya, meskipun cuma 7 hari ya, bisa dapat 2 kali umroh kan, insya Allah. Persiapannya sudah segini. Tapi memang itu aku sendiri terus harus berhijrah terus ya, belajar hijrah terus lebih bagus lagi dari ibadahku, dari semuanya lah. Nanti insya Allah anak-anakku ikut, karena ada di titik ini udah nggak ada hal lagi kecuali aku benar-benar sama Allah tuh harus yang mencontohkan sama anak. Aku sendiri memang mencontohkan hal yang seperti ini. Jadi bukan berlibur yang ke negara mana, ya kalau ada uang ya itu bisa. Boleh tahu mungkin rumahnya itu awalnya rumahnya tanya apa sih? Tadinya kalau nggak ada ini, mungkin kalau nggak ada peristiwa kemarin aku tuh mau itu kayak bisnis, apalagi properti di Bali kan lagi bergeliat ya. Gitu. Aku kan beberapa aset ada di Bali. Karena itu langsung pantai, bagus banget. Dan ini kan tanah di dekat tempat aku waktu itu kan menikah ya. Jadi sebenarnya itu tanah yang aku pikir, wah ini kalau aku bikin resort gitu ya, kayak keren nih. Gitu. Tapi nggak taunya, udahlah, capek juga kan ngurusin aset. Jadi aku pikir udah nggak apa-apa deh kalau ada rezeki. Nggak taunya rezekinya datang dari situ. Mbak Vena, kemarin waktu, maaf kalau nggak salah ya, waktu Lebaran Idul Adha, Feral sendiri pengen banget ngajak berangkat umroh bareng keluarga. Ternyata doanya ini lebih diduluin dulu sama Mbak Vena. Gimana? Ya dari mana aja lah. Kalau aku sih sebagai ibu, yang penting anak-anakku tuh, apalagi Feral masuk dunia politik, buat aku ini pasti Feral tuh harus dilindungi sama Allah. Dia selain dia sholat, tapi kan kalau memang ada rezeki, kenapa enggak kita ke rumah Allah? Karena beda ya. Kalau kita nih istilah kata kan sekarang kalau orang berhaji juga kuotanya kan nggak mudah ya. Jadi aku pengen kasih lihat sama Feral, kalau kamu punya rezeki, nanti kamu punya keluarga, di prioritasin tuh keluarga diajak umroh dulu, baru ke negara lain. Nah intinya message-nya sih seperti itu. Jadi mau dari mana aja lah, mau nanti Feral traktir aku ya alhamdulillah, kalau enggak ya aku umrohin lagi. Karena aku yakin di titik ini kayaknya udahlah, yang penting kita punya anak soleh dan soleha. Kalau uang itu bisa dicari, dan benar semakin kita ikhlas itu ada aja, meskipun bukan tiba-tiba aku dapat kerjaan apa ya, enggak. Tapi kan ya itu kan rezeki juga. Mbak Vena, seberapa mendesaknya sih buat Feral untuk bisa untuk jodoh sendiri gitu? Oh iya, jadi kayaknya dengan rumahnya yang baru itu ya, yang di Sentul, dia sudah nyiapin di kamar anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Lah kamarku mana ya kak ya, sampai kamar mamanya belum ada, tapi ya lucu lah. Artinya aku dalam setiap doa aku harap Feral sama Akala kan udah umurnya udah lumayan ya, Feral 28 tahun depan. Harus dapat jodoh katanya, mama cariin. Aku bilang ya nanti pas umroh, nanti kamu doa tuh nanti di Raudhah, di depan Ka'bah, nanti kamu bisa berdoa apa yang kamu mau, nanti mama temenin. Ya itu sih yang
pengen banget, nggak ngebayang besok berempat depan Ka'bah tuh dia rasanya kayak apa tuh ya, nggak sabar sih. Maunya Ada doa. seperti apa sih Vera sebenarnya surat ke Mbak Vena sendiri? Ya nggak tahu lah, kalau anak sekarang kan dia punya kriteria, tapi kalau aku yang jelas mudah-mudahan dapat yang seiman, yang soleha, yang teman ibadahnya Vero Akala nanti ya, dapat perempuan yang benar-benar membuat anak-anakku tuh bahagia lahir batin juga ya. Tapi kan katanya besok ada doa khusus nggak sih yang mau doain di sana? Ya itu buat anak-anakku, Vero Akala, Fania terutama supaya aku tuh panjang umur, karena Fania masih jauh banget kan, masih 7 tahun, supaya aku sehat, aku juga ada rezekinya terus dalam setiap apa yang aku kerjain. Ya, pokoknya untuk yang terbaik ya. Kalau khusus untuk Mbak Vena sendiri mungkin di politik seperti apa? Apakah Oh, ada iya. doa juga gimana? Vena Melinda gelar pengajian sebelum berangkat umrah. Vena Melinda akan berangkat umrah pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023 pagi. Tak sendiri, Vena memboyong ketiga anaknya, Ferel Bramasta, Atala Naufal dan Fania untuk ikut ibadah umrah. Sebelum berangkat umrah, mantan istri Ivan Fadila itu menggelar acara pengajian di kediamannya dengan mengundang keluarga dan tetangga terdekat. Jadi yang pasti aku pengen sebelum umrah ada sesi aku minta maaf sama mama papa terus yang pasti tetangga, papar Vena di rumahnya, Jagaraksa, Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Saat prosesi sungkem dengan orang tua, tangis Vena Melinda pecah. Ia mengaku selama tahun 2023 ini banyak sekali masalah yang menimpa hidupnya. Apalagi sebelumnya ia merencanakan untuk umrah bersama mantan suaminya yang kedua, Ferry Irawan. Kendati demikian, ia tetap menjalankan ibadah umrah meski sudah tak lagi bersama Ferry Irawan. Waktu maaf kalau nggak salah. Ya, nanti nasi kotak itu di situ Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, barakallah ya. Terima kasih. Aman semua gimana? Yuk. Waalaikumsalam. Mbak Vena mungkin hari ini agenda apa? Iya, hari ini sebenarnya mendadak karena Vero sama Atala tuh baru pulang dari Bali tuh mungkin jam 9 malam. Jadi ini mepet, tiba-tiba aku kepikir masa umroh nggak ada selamatan pengajian sama paling nggak sama mama papa ya, karena kalau hari Jumat adik-adikku tuh sibuk, jadi yang pasti aku pengen sebelum umroh ada sesi aku minta maaf sama mama sama papa, terus yang pasti juga tetangga ya, tadi kan yang datang tuh tetangga, keluarganya, security aku, pokoknya yang di sebelah aja deh yang memang bisa datang. Tadi sempat menangis haru ketika sungkem sama orang tuanya, gimana mungkin Mbak Vena? Aku sebelum umroh ini kan banyak banget ngalamin kejadian kan dari awal tahun. Pokoknya selama tahun 2023 itu luar biasa. Jadi memang niatku umroh itu udah lama kan. Dan yang pasti sama Vero Atala Fania itu emang impian banget gitu, membawa umroh anak-anakku. Dan alhamdulillah terjadi, cuma ini agak deg-degan karena Vero sama Atala kok masih pilih yang jam malam gitu pulang dari Bali kan, karena besok aku tuh jam 6 pagi udah harus ada di airport, jadi terpaksa nanti jam 4 pagi aku yang jemput Vero Atala di rumah saya, jadi biar aku tenang berangkat bareng kan, bangunin dia segala macamnya, itu lah ujiannya. Ini pertama kalinya berempat Berempat ya, mudah-mudahan nanti kan aku ajak dia ke tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa, apalagi Vero kan memang pengen banget politik, aku juga insya Allah balik lagi kalau memang Allah mengizinkan. Jadi ini stepping stone kita ya, aku Vero harapannya untuk sehabis umroh mudah-mudahan kita lebih bahagia lagi, lebih dilindungi sama Allah. Pokoknya doa-doa yang terbaik, khususnya Vero yang katanya pengen punya jodoh gitu. Jadi aku bilang kan kita harus berdoa di tempat mustajab, apalagi nanti kan kita langsung Nabawi ya. Jadi nyampe di sana tuh maghrib, jadi langsung ke Masjid Nabawi, langsung sholat Isya, dan besoknya baru kita ke Raudhah, karena kan sekarang ada sistem pasar itu ya. Jadi udah dibikinin aku tuh setengah
9 sampai setengah 8 ya, pokoknya antara itu nanti Vero kalah sore ya. Berapa lama nanti di sana? 7 hari. Nah, ada mungkin akan mengunjungi selain tadi tempat-tempat munajat, mungkin mustajab. Ada nanti kalau di Madinah tuh ada yang namanya masjid, bukan museum Al-Quran ya. Kita bisa beli Al-Quran di situ, kemudian nanti ke Masjid Kuba, kita bisa berdoa di situ, sekalian sholat di sana. Dan aku tadi baru sedikit dengerin bahwa kalau kita bisa sholat di namanya Masjidil Haram, Masjidil Nabawi gitu ya, itu kalau di Mekah itu hitungannya kalau nggak salah 100.000 ya, satu kali waktu. Kalau di Nabawi itu 1.000. Jadi bisa dibayangin kalau kita sering-sering sholatnya tuh di masjid. Jadi aku pengen ngajak mereka untuk lebih istiqomah lagi, apalagi Feral Akala kan kemarin udah umroh. Nah sekarang aku pengen lebih dipadatin lagi waktu, meskipun cuma 7 hari ya, bisa dapat 2 kali umroh kan, insya Allah. Persiapannya sudah segimana? Tapi memang itu aku sendiri terus harus berhijrah terus ya, belajar hijrah terus lebih bagus lagi dari ibadahku, dari semuanya lah. Nanti insya Allah anak-anakku ikhlas. Karena ada di titik ini udah nggak ada hal lagi kecuali aku benar-benar sama Allah tuh harus yang mencontohkan sama anak. Aku sendiri memang mencontohkan hal yang seperti ini. Jadi bukan berlibur yang ke negara mana, ya kalau ada uang ya itu bisa. Boleh tahu mungkin bagaimana itu awalnya rumahnya tanya apa? Tadinya kalau nggak ada ini, mungkin kalau nggak ada peristiwa kemarin aku tuh mau gitu kayak bisnis, apalagi properti di Bali kan lagi bergeliat ya. Gitu. Aku kan beberapa aset ada di Bali. Karena itu langsung pantai, bagus banget. Dan ini kan tanah di dekat tempat aku waktu itu kan menikah ya. Jadi sebenarnya itu tanah yang aku pikir, wah ini kalau aku bikin resort gitu ya, kayak keren nih gitu. Tapi nggak taunya, udahlah, capek juga kan ngurusin aset. Jadi aku pikir udah nggak apa-apa deh kalau ada rezeki, nggak taunya rezekinya datang dari situ. Mbak Vena, kemarin waktu, maaf kalau nggak salah ya, waktu Lebaran Idul Adha, Feral sendiri pengen banget ngajak berangkat umroh bareng keluarga. Ternyata doanya ini lebih diduluin dulu sama Mbak Vena. Gimana? Ya dari mana aja lah. Kalau aku sih sebagai ibu, yang penting anak-anakku tuh, apalagi Feral masuk dunia politik, buat aku ini pasti Feral tuh harus dilindungi sama Allah. Dia selain dia sholat, tapi kan kalau memang ada rezeki, kenapa enggak kita ke rumah Allah? Karena beda ya. Kalau kita nih istilah kata kan sekarang kalau orang berhaji juga kuotanya kan nggak mudah ya. Jadi aku pengen kasih lihat sama Feral, kalau kamu punya rezeki, nanti kamu punya keluarga, diprioritasin tuh keluarga diajak umroh dulu, baru ke negara lain. Nah intinya message-nya sih seperti itu. Jadi mau dari mana aja lah, mau nanti Feral traktir aku ya alhamdulillah, kalau enggak ya aku umrohin lagi. Karena aku yakin di titik ini kayaknya udahlah, yang penting kita punya anak soleh dan soleha. Kalau uang itu bisa dicari, dan benar semakin kita ikhlas itu ada aja, meskipun bukan tiba-tiba aku dapat kerjaan apa ya, enggak. Tapi kan ya itu kan rezeki juga. Mbak Vena, seberapa mendesaknya sih buat Feral untuk bisa untuk jodoh sendiri gitu? Oh iya, jadi kayaknya dengan rumahnya yang baru itu ya, yang di Sentul, dia sudah nyiapin di kamar anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Lah kamarku mana ya kak ya? Sampai kamar mamanya belum ada, tapi ya lucu lah. Artinya aku dalam setiap doa aku harap Feral sama Akala kan udah umurnya udah lumayan ya, Feral 28 tahun depan. Harus dapat jodoh katanya, mama cariin. Aku bilang ya nanti pas umroh, nanti kamu doa tuh di Raudhoh, di depan Ka'bah, nanti kamu bisa berdoa apa yang kamu mau, nanti mama temenin. Ya itu sih yang pengen banget, nggak ngebayang besok berempat depan Ka'bah tuh dia rasanya kayak apa tuh ya, nggak sabar sih. Maunya seperti apa sih Feral sebenarnya, surat ke Mbak Vena sendiri? Ya nggak tahu lah, kalau anak sekarang kan dia punya kriteria, tapi kalau aku yang jelas mudah-mudahan dapat yang seiman, yang soleha, yang teman ibadahnya Feral Akala nanti ya, dapat perempuan yang benar-benar membuat anak-anakku tuh bahagia lahir batin di akhirat.
Tapi katanya besok ada doa khusus nggak sih yang mau doain di sana? Ya itu buat anak-anakku, Feral Atala, Fania, terutama supaya aku tuh panjang umur, karena Fania masih jauh banget kan, masih 7 tahun, supaya aku sehat, aku juga ada rezekinya terus dalam setiap apa yang aku kerjain. Ya, pokoknya untuk yang terbaik lah. Kalau khusus untuk Mbak Fena sendiri mungkin di politik seperti apa? Apakah Oh, ada iya. doa juga gimana? Vena Melinda gelar pengajian sebelum berangkat umrah. Vena Melinda akan berangkat umrah pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023 pagi. Tak sendiri, Vena memboyong ketiga anaknya, Ferel Bramasta, Atala Naufal dan Fania untuk ikut ibadah umrah. Sebelum berangkat umrah, mantan istri Ivan Fadila itu menggelar acara pengajian di kediamannya dengan mengundang keluarga dan tetangga terdekat. Jadi yang pasti aku pengen sebelum umrah ada sesi aku minta maaf sama mama papa terus yang pasti tetangga. Papar Vena di rumahnya, Jagaraksa, Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Saat prosesi sungkem dengan orang tua, tangis Vena Melinda pecah. Ia mengaku selama tahun 2023 ini banyak sekali masalah yang menimpa hidupnya. Apalagi sebelumnya ia merencanakan untuk umrah bersama mantan suaminya yang kedua, Ferry Irawan. Kendati demikian, ia tetap menjalankan ibadah umrah meski sudah tak lagi bersama Ferry Irawan. Waktu maaf kalau nggak salah. Ya, nanti nasi kotak itu di situ Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, barakallah ya. Terima kasih. Teman semua gimana? Yuk. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Mbak Vena, mungkin hari ini agenda apa? Iya, hari ini sebenarnya mendadak karena Vero sama Atala tuh baru pulang dari Bali tuh mungkin jam 9 malam. Jadi ini mepet, tiba-tiba aku kepikir masa umroh nggak ada selamatan pengajian sama paling nggak sama mama papa ya, karena kalau hari Jumat adik-adikku tuh sibuk. Jadi yang pasti aku pengen sebelum umroh ada sesi aku minta maaf sama mama sama papa, terus yang pasti juga tetangga ya, tadi kan yang datang tuh tetangga, keluarganya, security aku, pokoknya yang di sebelah aja deh yang memang bisa datang. Tadi sempat menangis haru ketika sungkem sama orang tuanya, gimana mungkin Mbak Fena? Aku sebelum umroh ini kan banyak banget ngalamin kejadian kan dari awal tahun, pokoknya selama tahun 2023 itu luar biasa. Jadi memang niatku umroh itu udah lama kan, dan yang pasti sama Vero Atala Fania itu emang impian banget gitu, membawa umroh anak-anakku, dan alhamdulillah terjadi. Cuma ini agak deg-degan karena Vero sama Atala kok masih pilih yang jam malam gitu pulang dari Bali kan, karena besok aku tuh jam 6 pagi udah harus ada di airport. Jadi terpaksa nanti jam 4 pagi aku yang jemput Vero Atala di rumah saya. Jadi biar aku tenang, berangkat bareng kan, bangunin dia segala macamnya, itu lah ujiannya. Ini pertama kalinya berempat bareng. Berempat ya, mudah-mudahan nanti kan aku ajak dia ke tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Apalagi Vero kan memang pengen banget politik, aku juga insya Allah balik lagi kalau memang Allah mengizinkan. Jadi ini stepping stone kita ya, aku Vero harapannya untuk sehabis